sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Manajemen Telekomunikasi dan Transformasi Bisnis Digital tentang identifikasi dan pengembangan suatu ide proyek untuk inovasi pada perusahaan. Di sini saya memilih perusahaan TikTok dan inovasinya adalah TikTok Mobile Shop. TikTok Shop atau TikTok Mobile Shop adalah sebuah fitur belanja dari aplikasi TikTok. Di sini, pengguna bisa jualan dan belanja online, tidak perlu beralih ke aplikasi lain untuk melanjutkan transaksi sehingga membuat pengalaman belanja pun lebih mudah. TikTok Shop juga menawarkan berbagai produk dari berbagai macam merek dan produk-produk hasil UMKM. Pendapat user tentang TikTok Shop. Menurut Bapak Rozin, sebagai salah satu pengguna dari TikTok Shop, barang yang dijual sangat terbatas, tidak terlalu banyak pilihan, dan terkadang susah untuk join live, dikarenakan waktu live yang tidak tentu atau jaringan yang sedang tidak stabil. Menurut Ibu Nabila sebagai salah satu penjual dari TikTok Shop, menurut pengalaman saya pribadi, selama ini penggunaan live untuk melakukan penjualan barang sangat tidak efisien, dikarenakan jaringan yang terkadang tidak stabil dan barang yang sudah terjual tidak dapat lagi dilihat deskripsinya jika nanti pelanggan mau membelinya setelah barang selesai dijual di sesinya. Untuk problem background dari TikTok Shop ini sendiri atau yang selama ini sudah dijalankan, untuk menjual barang, penjual harus memiliki paling sedikit 5.000 follower dan penjualan di TikTok hanya dapat dilakukan saat penjual sedang live streaming dan melalui website yang hanya tersedia saat penjual live. Susahnya untuk pedagang kecil dengan follower sedikit untuk menjual barangnya, barang yang dijual terbatas dan sudah tidak ada saat live sudah berakhir walaupun barang masih terjual dan tidak bisa lagi dilihat untuk deskripsi barangnya. Gangguan sinyal yang sering terjadi mengakibatkan pembeli susah untuk join live atau susah untuk membeli barang. Dan untuk penjual, penjual sedikit kesusahan untuk mencatat hasil jualan dikarenakan dikejar waktu oleh durasi live. Product validation. Untuk solusi yang sudah ada, penjualan live di broadcast dari akun penjual ke akun followersnya menggunakan web, tapi tetap barang yang dijual terbatas dan hanya tersedia saat live. Menurunkan jumlah minimal follower untuk live dari 10.000 ke 5.000 followers. Kenapa kita butuh solusi yang baru? Meningkatnya minat dari pembeli di TikTok Shop, diperlukannya platform untuk mempermudah penjual dalam melakukan penjualan dan melakukan pencatatan hasil penjualan. Diperlukannya platform untuk mempermudah dalam membeli dan mengetahui detail barang yang akan dibeli. Solusi yang ditawarkan yaitu ada sebuah aplikasi bernama TikTok Mobile Shop. TikTok Mobile Shop inilah yang akan menghubungkan antara pembeli dengan penjual melalui satu aplikasi di mana pembeli tidak perlu menunggu penjual live dan penjual untuk menjual barangnya tidak perlu untuk live dan tinggal memasukkan barangnya ke etalase yang tersedia di TikTok Mobile Shop dan pembeli tinggal check out selama barang masih tersedia. Berikut adalah prototipe demo. Di sini bisa dilihat untuk prototipe demonya. Ini merupakan halaman awal atau halaman pilihan barang. Nanti untuk para pembeli bisa memilih barang apa yang ingin mereka beli dari toko tersebut. Dan ini ada home, ada pilihan menu, dan ini ada untuk check out atau wishlist dari pembeli, dan ini ada akun dari pembeli tersebut yang merupakan akun TikToknya. Oke, ini merupakan halaman awal pembelian, lalu dilanjutkan untuk halaman pemilihan ukuran, pemilihan warna yang tersedia di toko tersebut. Di sini pembeli bisa melihat untuk ukuran, untuk harga, dan untuk warna yang tersedia, dan seperti apa jika dipakai oleh salah satu model dari toko tersebut. Lalu setelah pembeli menentukan apa yang ingin dia beli untuk harga dan ukuran, dilanjutkan oleh proses checkout. Di sini kita bisa lihat jenis-jenis barang yang akan dibeli beserta dengan harga dan ukuran dan juga dengan total, dan jika ada total pengiriman akan ditambahkan total pengiriman. Di sini akan dilanjutkan checkout dan pembeli akan melakukan proses pembayaran, dan jika pembayaran sudah diterima atau dikonfirmasi oleh penjual, maka barang akan dikirim ke alamat pembeli yang sudah tadi didaftarkan untuk alamatnya di halaman akun pembeli. Untuk keuntungan dari aplikasi ini, ada beberapa keuntungan, yaitu pertama, mudahnya untuk pengaksesan kapan saja tanpa harus menunggu penjual live. Pembeli bisa melihat detail dan deskripsi barang sepuasnya tanpa harus terburu-buru menentukan pilihan. Pembeli tidak harus join live, di mana live menggunakan banyak kuota dan sering terjadi gangguan sinyal. Pembeli dapat langsung membeli melalui TikTok Shop selama barang masih tersedia. Penjual dapat dengan mudah mencatat penjualan barang, dan penjual tidak harus memenuhi minimal followers. Jadi untuk pedagang kecil atau yang baru bisa mulai berjualan dapat melakukan hal yang sama dengan kesempatan yang sama juga.
prototype validation. Menurut Bapak Rozin, aplikasi ini sangat membantu dalam proses pembelian, dikarenakan aplikasi ini secara otomatis mencatat pembelian dari pembeli ke penjual tanpa harus takut barangnya akan diambil oleh orang lain. Dan pembeli juga dapat memikirkan baik-baik apakah dia akan membeli barang tersebut setelah melihat deskripsi barang. Untuk menurut Ibu Nabila sebagai penjual, mempermudah dalam melakukan penjualan dan pendataan deskripsi barang, sehingga tidak perlu terburu-buru dan tidak takut kelupaan tentang hal-hal yang penting seperti siapa yang membeli, berapa harganya, berapa sisa stok, dan sangat mempermudah penjual yang baru akan merintis usahanya dikarenakan tidak perlu lagi menggunakan jumlah minimal followers. Untuk potensial customer-nya kita ada 4, yang pasti itu ada pelajar, ibu rumah tangga, reseller, dan toko pakaian. Untuk market size-nya sendiri, untuk total pengguna TikTok di seluruh dunia ada 755 juta orang, dan untuk pengguna aktif di Indonesia ada 22.200.000 orang, dan untuk jumlah pengguna TikTok Shop di Indonesia ada 10 juta orang. Untuk competition-nya yang direct ada Snack Video, dikarenakan di Snack Video dia sama aplikasi berbasis video dan mempunyai fitur penjualan. Dan untuk indirect-nya hanya online shop yang menyediakan fitur penjualan dan pembelian barang seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Untuk bisnis modelnya sendiri, yang diperlukan pertama adalah perancangan aplikasi untuk membeli license dan license database yang dibutuhkan 5 juta per bulan dengan total 60 juta per tahun. Dan yang kedua ada hosting laman database aplikasi yang memerlukan sebanyak 15 juta per bulan dengan total 180 juta per tahun. Dan untuk perhitungan keuntungannya adalah 3% untuk partner commission dari keuntungan per tahun yang didapatkan dari hasil transaksi aplikasi oleh user. Berikut adalah bisnis model untuk proyeksi dalam rupiah, revenue-nya untuk tahun 2022-2023 sama 3% dan 2024-2025 4%. Untuk pengeluarannya itu ada di hosting database 180 juta per tahun untuk 2022 dan 2023, 2024 dan 2025 menggunakan 185 juta per tahun untuk hosting database. Untuk license kita 2022 dan 2023 60 juta per tahun. Untuk 2024 dan 2025 adalah 65 juta per tahun. Dan biaya maintenance app jika ada perkembangan aplikasi yaitu 10 juta per tahun untuk 2022 dan 2023 dan 2024-2025 15 juta per tahun. Dengan total pengeluaran yang adalah untuk 2022 250 juta, 2023 250 juta, 2024 265 juta, dan 2025 adalah 265 juta per tahun. Keuntungan dari kerjasama ini bisa ditambahkan berbagai fitur ke depannya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua ada fitur yang up to date. Yang ketiga, developer siap untuk bekerja maintenance kapan saja saat ada diinginkan update terbaru. Yang keempat, TikTok Shop aktif 24/7 atau setiap hari. Berikut ada rollout plan-nya. Untuk bulan Februari, kita melakukan pengajuan proposal dan jika tercapai kesepakatan dengan TikTok. Kita lanjutkan di Maret, ada requirement and specification, yaitu mendapatkan rancangan dan spesifikasi. Dilanjut di April ada perancangan prototype dan di situ ada percobaan awal. Di Mei ada kita prototype validation seperti pengecekan prototype. Di Juni ada peluncuran awal jika hasil akhir sesuai. Di Juli kita ada stabilize and engagement, ada pengikatan kontrak dengan pihak TikTok. Dan Agustus kita ada launching atau TikTok Shop officially online untuk dibuka bisnis. Sekian presentasi dari saya tentang TikTok Shop. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga info yang diberikan sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.